Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Sambil menunggu chapter terbaru Baki, ada baiknya kalau kita tengok sejenak kabar waifu kita semua, Retsu yang diisekai. Daripada banyak bacot, langsung aja kita cekidot. Di video gua yang sebelumnya, si Ogre akhirnya dikalahkan. Tapi kemudian fakta pun diungkapkan kalau ternyata Ogre datang ke sini hanya untuk mencari miliknya yang telah dicuri, dan itu adalah permata Ogre. Retsu pun tersadarkan dan permatanya langsung dikembalikan. Dan setelah kejadian, bokap Lorik resign jadi raja dan kemudian jadi pendeta, sedangkan Lorik sendiri memilih untuk jadi petani. Dan lantaran bagi mereka Retsu begitu berjasa, makanya Retsu dibuatkan patungnya. Retsu langsung melanjutkan perjalanan mencari lawan yang pantas untuk dikalahkan. Ntar mati lagi. Tapi tiba-tiba lewat burung raksasa, dan yang mengejutkan ternyata si Goblin ikut gantungan. Bos, tulungin ngapa bos? Retsu cuma diem, kagak bereaksi. Tapi romannya dia pun mengamati kemana burung itu akan pergi. Kemudian setelahnya tampak di sana seseorang yang lagi berteriak ketakutan. Rupanya sama tikus, dia mau dimakan. Tapi kagak pakai kelamaan, sama Retsu batu itu langsung dihancurkan. Tikus-tikus berjatuhan dan seketika langsung berlarian. Bahkan dengan sigap tuh bocah langsung ditangkap. Dan setelahnya atas rasa terima kasihnya, Retsu pun diajak rumahnya. Si bocah mengatakan sebagai orang tua kekuatan Retsu menakjubkan. Retsu yang kagak terima dikata tua, dalam hati setan nih bocah. Si bocah menjelaskan dia di sana karena Rock, tapi tikus-tikus datang dan menghancurkan rencananya. Retsu dibuat penasaran, makanya perihal itu langsung dia tanyakan. Dan sambil menunjuk ke arah batu, si bocah ngasih tahu kalau di sana adalah tempat tinggalnya. Bahkan hanya dengan cakarnya babi raksasa bisa dia bawa. Retsu pun langsung teringat cerita tentang Sipeng, burung raksasa. Konon hanya dengan sayapnya yang dikepakin, rumah-rumah hancur dihabisin. Si bocah langsung terkejut. Nah itu Rock yang gue maksud. Dan Retsu pun bertanya, kenapa lo bisa ke sana? Si bocah berkata dia ke sana untuk mencari telurnya. Karena bapaknya kagak pulang-pulang sejak lama, makanya emaknya jadi sakit dan koma. Dan dia merasa kalau telur si Rock bisa bikin emaknya sehat kembali seperti semula. Kemudian Retsu pun berkata kalau telur udah menetas semua, maka artinya semua telur udah kagak ada. Tapi lantaran Retsu ngeliat pohon yang dibawa terbang, maka kemungkinan si burung masih ngebuat sarang. Si bocah langsung bahagia. Secara dia merasa kalau itu artinya telurnya masih ada. Tapi tentu aja si Retsu langsung melarangnya. Sama tikus aja lo nangis ketakutan, apalagi sama burung raksasa yang menakutkan. Dan si bocah yang gak terima langsung berkata kalau buat emaknya telur si Rock masih bisa dia bawa. Tapi Retsu yang bukan waifu biasa langsung mengatakan katanya biar itu jadi urusan gua. Dan kagak pakai basa-basi, Retsu langsung mendaki. Secara Retsu merasa kalau si burung lagi pergi buat mencari mangsanya. Retsu pun terus mendaki. Terlebih lagi dia mau ngeliat burung itu dengan matanya sendiri. Karena yang sebenarnya si Retsu mau menantangnya. Dan akhirnya Retsu sampai juga ke puncaknya. Dan sesuai dugaan, karena ternyata telurnya segede gaban, Retsu pun mulai menganalisa, lah kalau telurnya aja segede gini, gimana emaknya? Tapi buset, kagak disangka-sangka karena ternyata si Goblin nyelip di sana. Lah elo, si Goblin langsung dibuat happy. Dengan berlinang air mata, dia berkata, akhirnya si bos datang juga buat menolongnya. Tapi si Retsu cuma cengok, udah kayak orang dongo. Lalu dia berkata kalau sebenarnya gua lupa. Tapi si Goblin kagak ambil hati. Bahkan dia mengatakan kalau kita harus sembunyi. Tapi romannya percuma,
karena ternyata si burung udah tiba. Dan bener aja, ternyata burungnya gede juga, kayak punya gua. Terlebih lagi, cakar dan paruhnya bener-bener bikin ngeri. Tapi bukannya lari, tampang si Resu malah berubah jadi happy. Kemudian tali dia keluarin, dan sama si Goblin telurnya langsung diketin. Si Goblin dibuat kagak ngerti, tapi Resu langsung berkata kalau telurnya bakal kita curi. Dan Goblin yang kembali bertanya malah dijorokin tiba-tiba. Jatuh dari tempat yang sangat tinggi, si Goblin dibuat ngeri. Mati dah gua. Dan udah kayak Sun Gokong, si Resu meluncur dengan gaya yang songong. Tapi tiba-tiba si burung udah ada di belakangnya. Resu yang orangnya sengak langsung berkata kalau ini akan jadi sejarah pertama bela diri Cina yang bertarung di udara. Si burung menyerang berkali-kali, tapi Resu berhasil menghindari. Bahkan berkali-kali juga si Goblin berhasil dilindunginya. Tapi lantaran Resu dibuat terluka, makanya dia merasa kalau di udara si burung terlalu kuasa. Goblin dia tendang dan si burung langsung dia serang. Tapi meskipun ditendang sekuat tenaga, si burung kagak ngapa-ngapa. Resu mengatakan lantaran kagak ada pijakan, makanya kekuatannya nggak bisa dikeluarkan. Tapi kemudian udah kayak SpongeBob, udara langsung dia sedot. Dan seketika itu juga langsung dikecrot. Si burung langsung dibuat kelabakan karena ternyata buruannya bisa hilang secara tiba-tiba. Rupanya Resu teringat nostalgia secara gurunya pernah berkata burung elang punya mata yang posisinya ada di depan kepala, makanya nggak ada target yang bisa lepas dari pandangannya. Secara penglihatannya 8 kali lebih baik dari manusia. Bahkan dia bisa melihat mangsanya dari kejauhan. Tapi burung elang juga punya kelemahan karena matanya cuma bisa melihat ke depan. Makanya untuk mengontrol penglihatan, kepalanya harus mengikuti pergerakan. Atau dengan kata lain, di belakang kepalanya adalah titik butanya. Terlebih lagi ditambah dengan adanya pijakan, makanya dengan pede Resu langsung mengatakan kalau kemenangan adalah miliknya. Dan apakah si burung berhasil dikalahkan kemudian dimakan agar burung Resu jadi gede? Ya kita bikin asik aja kalau chapter barunya udah keluar.